Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Bapak dan saudara-saudari sekalian. Puji dan kehadiran Yang Maha Esa kita dalam keadaan sehat untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan psikolog secara klasikal. Perkenalkan, kami adalah tim pemeriksa yang akan mendampingi atau ibu selama proses pemeriksaan berlangsung. Sebelum memulai, kami mohon perhatian Bapak atau Ibu untuk mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh masing-masing pengawas agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan nyaman. Selama pemeriksaan berlangsung, diharapkan seluruh peserta 1. Mematikan atau mengatur telepon genggam mode senyap. Yang kedua, tidak saling berbicara, bekerja sama maupun jawaban peserta lainnya. Yang ketiga, mengangkat tangan apabila mengalami kendala atau memiliki pertanyaan dan tidak meninggalkan tempat duduk tanpa izin dari pengawas. Yang keempat, mengerjakan setiap tes dengan jujur, tenang, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun rangkaian pemeriksaan pada hari ini akan dipandu oleh tim sebagai berikut. Kesatu, lembar riwayat hidup akan dipandu oleh Bapak Hendrik. Yang kedua, tes 1 dan 2 akan dipandu oleh Ibu Agnes. Yang ketiga, tes DAP akan dipandu oleh Bapak Carwan. Yang ke ZT akan dipandu oleh Ibu Sela. Yang kelima, tes Pauli akan dipandu oleh Ibu Kesia. Keenam, tes IEC 3 dan 4 akan dipandu oleh Bapak Asep. Kami berharap peserta dapat mengikuti setiap tahapan pemeriksaan dengan sungguh-sungguh dan tetap menjaga ketenangan selama proses berlangsung. Demikian pembukaan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki itu pengisian lembar hidup yang akan dipandu oleh Bapak. Selamat mengikuti pemeriksaan. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk Ibu Tika atas pembukaannya. Baik, perkenalkan di sini nama saya Hendrik. Saya sebagian dari tim pemeriksa untuk sesi daftar riwayat hidup. Baik, pada sesi pertama nih kita akan mengisi lembar riwayat hidup. Mohon isi seluruh data lengkap yang jelas dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Gunakan huruf yang mudah dibaca dan pastikan tidak ada bagian yang terlewat. Apabila terdapat pertanyaan atau bagian yang kurang dipahami, silakan angkat tangan dan kami akan membantu. Mohon tidak untuk berdiskusi dengan peserta lain selama proses pengisian berlangsung. Jika seluruh data sudah terisi, mohon periksa kembali kelengkapan jawaban sebelum dikumpulkan. Berikut itulah sedikit instruksi untuk mengisi daftar riwayat hidup. Silakan mengisi lembar riwayat hidup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Hendrik. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Agnes. Ya, Ibu. Di sini saya akan melanjutkan sesi kedua yaitu tes IST. Baiklah, saya akan membacakan instruksinya. Telah dibagikan buku tes beserta lembar jawabannya. Ambillah lembar jawaban dan isilah dengan menggunakan pulpen saudara. Yang perlu diisi yaitu nomor, tanggal pemeriksaan, nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pendidikan umum, dan tujuan pemeriksaan.
Jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Baik, seperti terlihat pada lembar jawaban yang baru saja saudara isi, tes ini terdiri dari 9 kelompok soal, yang dimana setiap kelompok soal mempunyai tempat tertentu untuk menjawabnya. Masing-masing kelompok soal itu terdiri sendiri, artinya saudara akan mengerjakan kelompok demi kelompok. Apabila saudara telah selesai mengerjakan kelompok soal 2, walaupun masih mempunyai sisa waktu, tidak diperkenankan memeriksa atau mengerjakan kembali kelompok soal pertama. Demikian pula juga sebaliknya. 3 kelompok soal, tiap kelompok soal mempunyai batas waktu sendiri untuk mengerjakan. Batas waktu tersebut tidak akan kami sebutkan. Oleh karena itu, bekerjalah secara efisien. Sebelum saudara mulai mengerjakan tiap kelompok soal, kami akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Harap tidak mendahului bekerja sebelum ada aba-aba mulai, dan jangan mengerjakan lagi apabila sudah mendengar aba-aba berhenti. Adapun cara menjawab pada lembar jawaban, yaitu jawaban yang benar dituliskan mencoret huruf seperti yang saya berikan. Sedangkan cara mengkoreksi jawaban yang salah adalah sebagai berikut. Sedangkan cara mengoreksi jawaban yang salah adalah seperti contoh yang tertulis di kertas tersebut. Apakah ada pertanyaan? Tidak, cukup. Tidak. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut di kelompok soal pertama. Bapak Ibu silakan bukalah buku tes saudara halaman pertama. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal pertama. Baik, sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ada pertanyaan? Cukup Tidak. jelas. Baik, sudah. Baik, sekarang silakan letakkan alat tulis saudara di meja dan kita lanjut ke kelompok soal yang kedua. Di sini sekarang bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 2 di halaman sebelahnya. Silakan Bapak Ibu baca. Tidak usah cepat-cepat ya. Baik, untuk pertanyaan kelompok soal kedua, apakah ada pertanyaan? Jelas, Bu. Bu, jelas. Baik, jika sudah jelas dan sudah selesai jika sudah jelas, silakan letakkan alat tulis saudara di meja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri. Untuk sesi ketiga ini tadi udah dijelaskan di sesi kedua. Terima kasih untuk Ibu Agnes yang telah memandu tes IST 1 dan IST 2. Untuk yang berikutnya adalah uji DAP, itu tes menggambar orang. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya akan membacakan pantun terlebih dulu biar kita agak rileks ya. Pergi ke kota membeli papan. Cakep. Pulang lewat jalan berliku. Cakep. Saya Carwan yang akan memandu. Uji DAP berjalan tertib dan teratur. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk uji tes DAP ini berikut adalah instruksi yang harus diperhatikan oleh saudara-saudara semuanya. Jadi untuk uji DAP ini kepada saudara telah dibagikan sehelai kertas kosong. Silakan ambil kertas itu dan di sudut kanan atas ini
di sini Bu ada nomor, itu adalah nomor pemeriksaan saudara. Kemudian ada nama, itu bisa diisi dengan nama lengkap saudara. Kemudian untuk kolom tanggal lahir, tulis tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Dan untuk tanggal pemeriksaan, silahkan saudara isi tanggal dan hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Jika saudara selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikanlah ke depan. Nah, sekarang silahkan balikan kertas saudara. Sudah, saudara? Sudah. Ya, sudah, Nah, jika sudah, Untuk menugas. di depan saudara itu, saudara akan menghadapi halaman yang seluruhnya kosong. Di kertas itu semuanya kosong, saudara. Nah, tugas saudara sekarang adalah menggambar seorang manusia. Silahkan gunakan pensil yang kami bagikan. Tidak boleh menggunakan penghapus, penggaris, ataupun alas di kertas tersebut. Apakah ada pertanyaan? Tidak Pak, cukup. Tidak, Pak. Baik, jika tidak ada, silahkan diambil pensil saudara dan silahkan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah 10 menit. Jika saudara sudah selesai, berikanlah keterangan di gambar yang saudara gambar. Siapa yang saudara gambar, usianya berapa, dan apa yang sedang ia lakukan. Nah, jika sudah selesai memberikan keterangan, kami akan membagikan satu lembar kertas lagi. Sekarang, gambarlah seorang manusia. Jika gambar pertama yang saudara gambar adalah berjenis kelamin laki-laki, maka gambarlah sekarang seorang wanita. Dan jika di gambar pertama yang saudara gambar adalah seorang wanita, maka sekarang gambarlah seorang pria. Jadi, silahkan dimulai. Oke, setelah 10 menit, jika gambar saudara sudah selesai, sama seperti gambar yang pertama, berikanlah keterangan gambar saudara, siapa yang saudara gambar, usianya berapa, dan apa yang ia lakukan. Jika sudah selesai memberikan keterangan, silakan ditutup, kertasnya dibalikan, dan panitia akan mengambil lembar jawaban Anda. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas pemeriksaan DAP-nya. Perkenalkan, nama saya Sela Kristinawati. Saya di sini akan pemeriksaan untuk tes warteg atau WJT. Untuk pertama, persiapan. Gambar tes warteg di papan tulis. Bagikanlah lembar tes warteg berikut dengan pensil. Kepada saudara telah dibagikan lembar tes yang baru, ambillah lembar tes itu dan isilah dengan pensil yang telah kami berikan. Yang pertama, nomor pemeriksaan saudara. Yang kedua, nama lengkap saudara. Yang ketiga, tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Yang keempat, jenis kelamin.
lingkarilah huruf L atau P sesuai dengan jenis kelamin saudara. Yang kelima, tanggal pemeriksaan, tanggal hari ini. Jika telah selesai, letakkanlah alat tulis saudara sekarang. Perhatikan ke depan. Pada lembar tes ini, kita lihat ada 8 kotak. Di setiap kotak terdapat sesuatu tanda yang telah ditentukan. Tanda tersebut tidak mengandung makna tertentu. Tugas saudara adalah menggambar. Buatlah gambar dalam setiap kotak. Apa yang akan digambar di dalam kotak itu terserah saudara. Saudara boleh menggambar apapun yang saudara sukai. Namun demikian, tanda yang terdapat dalam setiap kotak itu hendaklah menjadi bagian dari gambar saudara. Kotak mana yang akan saudara gambar pertama kali, terserah pula kepada saudara. Saudara tidak perlu mengikuti urutan kotak. Pilihlah kotak yang saudara anggap paling mudah diselesaikan. Yang penting, setiap kali saudara selesai menggambar, berikanlah nomor untuk menunjukkan urutan gambar saudara. Tulislah nomor di kotak. Tulislah nomor di luar kotak, di atas kotak untuk deretan atas dan di bawah kotak untuk deretan bawah. Gunakanlah pensil yang kami berikan. Perhatikan, jangan mengubah posisi kertas ini. Bagian dengan identitas saudara harus selalu berada di bagian atas. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada, ambillah pensil saudara dan silakan mulai. Baik, setelah 20 menit berlalu, berilah keterangan tentang gambar itu di bagian bawah, yaitu apa yang saudara gambar sesuai dengan urutan gambar. Misalnya, yang pertama gambar, yang kedua gambar, ketiga gambar, dan seterusnya. Sekarang, tulislah huruf M pada salah satu kotak yang saudara anggap paling mudah, saudara kerjakan, dan tulislah huruf S pada salah satu kotak yang saudara anggap paling sulit, saudara kerjakan. Seperti tadi, tanda dituliskan di luar kotak. Berilah tanda plus pada salah satu kotak yang paling saudara sukai dan tanda minus yang pada salah satu kotak yang paling Anda tidak sukai. Jika telah selesai, letakkanlah lembar tes tersebut di sisi meja kosong. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Selamat siang untuk saudara-saudara semuanya yang hadir untuk tes pada siang ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Tika yang sudah membuka untuk sesi pembukaan alat tes yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Dan terima kasih untuk kepada Pak Hendrik yang sudah membacakan riwayat alat tes untuk kita boleh ikuti. Dan kepada Bu Agnes, Pak Carwan, dan Ibu Sela yang sudah menjabarkan untuk alat-alat tesnya. Baik, saya akan mulai untuk sesi penutupan alat tes. Ya, untuk instruksi pertamanya itu yaitu kepada seluruh peserta telah dibagikan selembaran kertas alat tes, di mana saudara-saudara boleh mengambil lembaran alat tes tersebut dan isi dengan nama, nomor, tanggal lahir, dan tanggal pemeriksaan, lalu jam pemeriksaannya dikosongkan saja. Jika sudah, maka kita akan melanjutkan untuk memulai alat tesnya. Lalu letakkan alat tulis di depan, posisinya di depan lembaran kertas saudara-saudara. Di sini kita melihat suatu lembaran yang penuh tercetak dengan angka-angka. Yaitu angka-angka tersebut saudara-saudara kerjakan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu menjumlah, tetapi cara menjumlahnya adalah
dengan cara yang sangat istimewa. Mengapa sangat istimewa? Karena saudara-saudara itu menjumlahkannya dari angka-angka yang paling atas ke bawah. Setiap angka dengan angka yang ada di bawahnya itu saudara jumlahkan. Jika saudara-saudara ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi saya akan memberikan contohnya, yaitu ada angka-angka dari atas ke bawah 3, 5, 6, dan selanjutnya. Nah, saudara-saudara itu bisa dijumlahkan 3 tambah 5, 5 tambah 1, lalu 4 tambah 5, 5 tambah 3, dan seterusnya. Setelah sampai angka terakhir, satu jalur, saudara pindah ke lajur berikutnya dengan mulai menjumlahkan lagi. Jadi, jalur satu dengan jalur lainnya tidak terdapat hubungan. Oleh karena itu, angka yang ada di paling bawah tidak perlu dijumlahkan dengan angka yang ada di lajur berikutnya. Apabila saudara menemukan hasil penjumlahan yang berupa puluhan, seperti 6 ditambah 4 jumlahnya 10, maka saudara-saudara hanya perlu menuliskan hasil akhirnya, yaitu 0. Dan apabila saudara telah menjumlah, maka saudara tidak perlu menghapus atau mencoretnya, tetapi cukup dengan ditimpa aja dengan angka yang benar. Jadi kalau saudara-saudara salah, ditimpa aja dengan angka yang benarnya, tidak perlu dicoret. Nah, selanjutnya, nanti ketika saudara sedang menjumlah, akan ada aba-aba garis dari saya. Jadi, bila saudara-saudara mendengarkan aba-aba garis tersebut, saudara-saudara langsung memberi tanda garis di bawah angka dari penjumlahan yang saudara-saudara kerjakan. Apakah sampai sini dulu paham? Mudah dipahami? Apa saya lanjut lagi? Paham, Bu. Baik. Lalu berikutnya, itu saudara-saudara akan langsung bekerja kembali dan harus diperhatikan agar tidak ada satu angka pun yang terlewatkan. Apabila saudara-saudara terlanjur melewati satu jalur, saudara-saudara tidak perlu lagi untuk kembali ke jalur yang sebelumnya. Saudara-saudara mengerjakannya ke jalur yang berikutnya. Biarkan saja yang saudara-saudara belum kerjakan itu kosong. Andai kata saudara sampai di akhir lembaran ini, maka kembali ke lembar belakangnya. Saudara-saudara nanti isi jawaban saudara-saudara di lembaran yang baru di belakangnya. Baik, seperti itu saudara-saudara sudah siap untuk mengerjakannya? Siap, Bu. Baik, silakan dikerjakan dengan baik dan teliti dan jangan terlalu terburu-buru dan tenang saja, santai saja. Silakan, selamat mengerjakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat. Untuk Siang, selanjutnya Pak. selanjutnya saya akan membantu bagian IST bagian 3 dan 4. Ini untuk jalannya hanya 7 menit dengan clue-nya analogien. Sekarang bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 3 di halaman sebelahnya, halaman 5. Saya akan membacanya dengan keras. Petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 3. Soal-soal dari buku urutan 41 sampai dengan 60. Ditentukan 3 kata, antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan yang tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama itu. Contoh, hutan dengan pohon, tembok dengan titik-titik. A. Batu bata, B. Rumah, C. Semen, D. Putih, E. Dinding.
Hubungan antara hutan dan pohon ialah pohon pohon. Maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh nomor 3, huruf A harus dicoret. Contoh berikutnya, gelap dengan terang, maka basah adalah titik-titik. B. Hari, C. Lembab, D. Angin, E. Kering. Gelap ialah lawannya dari terang, maka untuk basah lawannya ialah kering. Maka jawabannya adalah E. Kering. Oleh karena itu, huruf E seharusnya yang dicoret. Apakah ada pertanyaan? Jelas. Jika tidak ada, kerjakan soal-soal part 1 sampai dengan 60 pada lembar jawaban. Bukalah halaman 6 dan silahkan mulai. Siap, baik Pak. Siap. Terima kasih Pak. Baik Pak. Saya akan menjelaskan contoh nomor 4 sebagai berikut ya. Ayam dengan itik sama-sama unggas, maka gaun dengan celana sama dengan pakaian. Kelompok soal nomor 4. Ya, waktu tes 8 menit dengan cluenya Gemeinsamkeiten. Sekarang bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 4 di halaman sebelahnya, halaman 7. Bersoal yang contoh 4. Ayam, itik. Perkataan burung dapat meliputi pengertian kedua kata itu, maka jawaban ialah burung. Oleh karena itu, pada jawaban di belakang contoh nomor 4 harus ditulis burung. Contoh berikutnya, gaun, celana. Pada jawabannya ialah pakaian, maka pakaian yang seharusnya ditulis. Cari selalu yang tepat yang dapat meliputi pengertian kedua kata itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas Pak. Jelas. Bukalah halaman 8 dan silahkan mulai. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bapak atau Ibu dan saudara, sekian seluruh serangkaian pemeriksaan psikologi klasikal telah selesai dilaksanakan. Dan terima kasih untuk tim pemeriksa hari ini Bapak Hendrik, Ibu Agnes, Bapak Carwan, Ibu Sela, Ibu Keisha, dan Bapak Asep. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kedisiplinan, dan partisipasi seluruh peserta selama mengikuti setiap tahapan pemeriksaan. Masih terdapat berkas atau perlengkapan tes yang belum dikumpulkan, mohon diserahkan kepada tim pemeriksa sebelum meninggalkan ruangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Kata bijak, masa depan bukan ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tetapi oleh siapa yang paling tepat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu.